Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safana Salsabila dengan NIM 1814101170 kelas SI6SP. Di sini saya akan menjelaskan materi 14 tentang saluran pemasaran distribusi. Apakah jaringan nilai dan saluran pemasaran? Jaringan nilai atau value network adalah sistem kemitraan dan aliansi yang digunakan perusahaan untuk sumber daya, meningkatkan dan mengantarkan penawaran produk dan jasa mereka. Saluran pemasaran atau marketing channel adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses menjadikan produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Ini contoh situs Oracle. Pekerjaan apakah yang dilakukan saluran pemasaran? Yaitu banyak produsen yang kekurangan sumber daya finansial yang untuk menjalankan pemasaran langsung. Dalam beberapa kasus, pemasaran langsung memang tidak layak. Para produsen yang sungguh-sungguh membangun saluran pemasaran mereka sendiri seringkali dapat memperoleh pengembalian yang besar dengan meningkatkan investasi mereka pada bisnis utama. Ini gambar menunjukkan bagaimana seorang distributor menghasilkan penghematan usaha. M dilambangkan sebagai manufaktur, C dilambangkan sebagai customer, dan D dilambangkan sebagai distributor. Pekerjaan apakah yang dilakukan saluran pemasaran? Fungsi dan arus saluran pemasaran. Fungsi kunci termasuk 1. Memperoleh informasi tentang pelanggan potensial dan sekarang, pesaing, dan lainnya. Mengembangkan dan menyebarkan komunikasi persuasif untuk merangsang pembelian. Mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan syarat lain sehingga transfer kepemilikan dapat dilakukan. Melakukan pemesanan ke perusahaan manufaktur. Memperoleh dana untuk membiayai persediaan pada berbagai level saluran pemasaran. Menanggung resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran pemasaran tersebut. Mengatur kesinambungan penyimpanan dan pergerakan produk fisik dari bahan mentah sampai ke pelanggan akhir. Mengatur pelunasan tagihan pembeli melalui bank dan institusi keuangan lainnya. Mengawasi transfer kepemilikan aktual dari suatu organisasi atau orang kepada yang lain. Fungsi saluran distribusi: informasi, komunikasi, negosiasi, pemesanan, keuangan, pengambilan risiko, distribusi fisik, pembayaran, dan transfer. Gambar ini menunjukkan 5 arus pemasaran pada saluran pemasaran untuk truk forklift. Cycle flow, title flow, payment flow, informasi flow, dan promotion flow. Pekerjaan apakah yang dilakukan saluran pemasaran? Arus maju, forward flow, dari perusahaan ke pelanggan, fungsi fisik, kepemilikan, dan produksi. Arus mundur, backward flow, dari pelanggan ke perusahaan, fungsi pemesanan dan pembayaran. Arus maju dan mundur, forward and backward flow, terjadi dalam dua arah, fungsi informasi, negosiasi, pembiayaan, dan pengambilan risiko. Di sini contoh gambar saluran pemasaran barang konsumsi dan barang industri. Yang A, customer marketing channel, dan B, industry marketing channel. Saluran pemasaran, saluran level 0, sering disebut saluran pemasaran langsung, yaitu perusahaan manufaktur yang langsung menjual kepada pelanggan akhir. Contoh, penjualan dari rumah ke rumah. Saluran level 1 berisi 1 perantara penjualan seperti pengecer. Saluran
level 2 berisi 2 perantara penjualan, contoh pedagang besar dan pengecer dalam pasar barang konsumen. Saluran level 3 berisi 3 perantara penjualan, contoh pedagang besar, pemborong, beberapa pengecer, industri, contoh industri pengemasan daging. Saluran arus balik beberapa perantara, beberapa dalam saluran mundur, contoh pusat pengembalian barang produk, perantara, minuman ringan, dan lain-lain. Saluran sektor jasa, saluran informasi highway atau informasi highway channel. Ini contoh beberapa saluran membalikan proses alur. Keputusan rancangan saluran. Push strategi. Merancang sistem saluran melibatkan 4 tahap, yaitu 1. Menganalisis kebutuhan pelanggan, 2. Penetapan tujuan saluran, 3. Mengidentifikasi saluran alternatif utama, 4. Mengevaluasi saluran alternatif utama. Menganalisis level output jasa yang diinginkan pelanggan. 1. Ukuran lot atau lot size adalah jumlah unit yang diperbolehkan oleh saluran pemasaran untuk dibeli oleh satu pelanggan biasa setiap pembelian. 2. Waktu tunggu atau waiting time adalah rata-rata waktu tunggu dari pelanggan saluran untuk menerima barang. 3. Kenyamanan tempat atau spatial convenience menyatakan tingkat kemudahan yang disediakan saluran pemasaran bagi pelanggan untuk membeli produk tersebut. 4. Variasi produk atau produk variety menyatakan luasnya keragaman yang 5. Pelayanan pendukung atau service backup merupakan pelayanan tambahan kredit, pengiriman, instalasi perbaikan yang disediakan oleh saluran tersebut. Keputusan rancangan saluran. 1. Memilih, melatih, memotivasi, mengevaluasi. Menetapkan tujuan dan kendala saluran, mengidentifikasi alternatif saluran utama, jenis perantara, jumlah perantara. Distribusi eksklusif mencakup jumlah perantara yang sangat terbatas yang menangani barang atau jasa perusahaan. Perjanjian eksklusif melarang menjual merek pesaing. 2. Distribusi selektif mencakup penggunaan lebih dari beberapa, tetapi juga kurang dari semua perantara yang bersedia menjual produk tertentu. 3. Distribusi intensif. Produsen menempatkan barang dan jasa di sebanyak mungkin toko. Syarat dan tanggung jawab anggota saluran. 1. Kebijakan harga mengharuskan produsen menetapkan daftar harga dan rencana diskon yang oleh perantara dianggap adil serta memadai. Syarat penjualan mengacu pada syarat pembayaran dan garansi produsen. Hak teritorial distributor. Mengevaluasi alternatif utama. Kriteria ekonomi. Di sini gambar 17.4 itu nilai tambah terhadap biaya saluran berbeda. Keputusan rancangan saluran, keunggulan saluran, kriteria pengembalian dan adaptasi. Sini ada grafik biaya titik impas. Memilih anggota saluran, melatih anggota saluran, memotivasi anggota saluran. Produsen dapat menggunakan kekuatan paksaan atau coercive power, kekuatan imbalan atau reward power, kekuatan hukum legitimate power, kekuatan ahli expert power, kekuatan reference power.
Pemrograman distribusi, perancangan hubungan distributor, mengevaluasi anggota saluran pemasaran, memodifikasi pengaturan saluran, nilai tambah saluran dan tingkat pertumbuhan pasar. Jenis-jenis sistem pemasaran vertikal. Corporate common ownership at different levels of the channel. Administrative leadership is assumed by one or a few dominant members. 3. Contractual agreement among channel members. Conventional distribution channel versus vertical marketing system. Conventional marketing channel. Manufacturer, wholesaler, retailer, consumer. Sedangkan vertical marketing channel yaitu manufaktur, wholesaler, retailer, consumer. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.